Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat datang dalam perayaan Jalan Salib dan perayaan Ekaristi hari ini. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sana mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. O samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, lah berkorban bagi Dia untuk salib Golgota. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama saudara-saudari terkasih. Selamat sore dan selamat bertemu lagi. Pada kesempatan ini kita berkumpul bersama-sama untuk merenungkan jalan salib Yesus Kristus. Melalui jalan salibnya, Yesus memberikan contoh kepada kita tentang arti sebuah kesetiaan kepada kehendak Bapa dan cinta bakti yang tulus kepada sesama. Bagi kita, salib berbicara juga tentang situasi kehidupan yang ditandai dengan kekerasan, kebencian, dan bahkan ketidakadilan. Yesus melawan kebencian dan ketidakadilan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cinta dan kesetiaan memikul salibnya. Yesus solidar dengan dunia dan bahkan dengan seluruh alam ciptaan yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Dengan merenungkan jalan salib Kristus pada tahun 2024 ini, kita juga mau menghidupi jalan lembut dan belas kasih bagi seluruh sesama ciptaan demi sebuah kehidupan yang lebih baik, dengan merenungkan ekonomi berkeadilan ekologis. Mari kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya dengan kesetiaannya memikul salib. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putramu, kami disadarkan dan dimampukan untuk mengambil bagian di dalam karya keselamatanmu di dunia ini, terutama untuk merawat rumah bersama kami dan membangun ekonomi baru yang berkeadilan, ekologis, dan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya.
Perhentian yang pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kita pun menyaksikan wajah planet bumi yang sementara menderita dan diperlakukan tidak adil oleh keserakahan manusia. Perubahan iklim telah menyebabkan pelbagai krisis, perubahan cuaca yang ekstrim, kekeringan, dan periode musim panas yang tidak biasa. Ini adalah suara dan jeritan alam yang diam tanpa suara. Tanpa sadar, kita pun turut menyalibkan alam lingkungan kita dengan berlaku tidak adil dan serakah. Marilah berdoa. Ya Allah, Kristus Putramu telah menjalani hukuman mati dengan rela demi cintanya kepada manusia dan seluruh alam ciptaan. Bantulah kami agar mampu melihat kasih dan kelembutan hati Bapa di dalam alam ciptaan yang terluka dan terhina oleh keserakahan kami. Ampunilah kami yang terkadang serakah dan tidak bertanggung jawab memelihara ciptaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan memanggul salibnya, Yesus menunjukkan komitmen pada panggilan dan perutusannya. Kesetiaan Yesus di jalan salibnya mengundang kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai citra Allah, sebagai wakil Allah di dunia ini untuk menjaga dan membela alam ciptaan. Marilah kita merawat rumah kita bersama demi kebaikan bersama dan demi kemuliaan Allah Sang Pencipta. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan cinta dan kebijaksanaan. Taburkanlah anugerah cinta dan kebijaksanaan
di dalam hati kami, agar kami sungguh menjadi wakil-Mu yang bertanggung jawab di dunia ini. Ubahlah hati kami, agar kami mengganti konsumsi dengan pengorbanan, keserakahan dengan kemurahan hati, pemborosan dengan semangat berbagi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dalam perjalanan salibnya menuju Golgota, Yesus jatuh untuk pertama kali tersungkur di tanah. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang dikeluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dengan jatuh di bawah salib, Yesus solider dan turut merasakan keterbatasan dan kelemahan manusia. Ia juga solider dengan keterbatasan dan kerapuhan alam ciptaan. Namun Yesus mengajarkan kita untuk bangkit dari keterbatasan kita, menemukan potensi dan kekuatan kita untuk mengubah wajah alam semesta menjadi lebih baik, sebagaimana pada awal penciptaan Tuhan melihat segala sesuatu baik adanya. Marilah berdoa. Ya Allah, berilah kami kebijaksanaan untuk menyadari keterbatasan manusiawi kami, agar di dalam keterbatasan itu kami boleh menimba kekuatan dari-Mu. Bantulah kami untuk menemukan kekuatan ilahi-Mu melalui sumber daya alam sebagai penopang hidup. Semoga kami semakin menghargai dan melindungi sumber daya alam dan mau berbagi demi kehidupan orang-orang lain, terutama mereka yang miskin, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika beban deritanya mulai terasa berat, Maria ibunya menghampirinya dan bahkan berjalan bersamanya. Yesus sendiri mengatakan, "Siapapun melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, Dialah saudaraku laki-laki, Dialah saudaraku perempuan, Dialah ibuku." Maria melakukan apa yang pernah dikatakannya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Perjumpaan Yesus dengan ibunya mengingatkan kita
akan perjumpaan dengan bumi ini sebagai ibu kita. Bumi adalah ibu pertiwi yang berbagi hidup bagi kita, yang menyambut kita dengan tangan terbuka, yang memelihara dan mengasuh kita, yang menumbuhkan aneka ragam buah-buahan, tumbuhan, bunga warna-warni, dan rerumputan hijau. Kita boleh berjumpa dengan Ibu Bumi yang tersenyum ceria di balik lingkungan yang ditata asri dan bersih. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas Maria, Ibu Gereja, yang memberikan teladan bagi kami untuk setia mengikuti Yesus dalam situasi sulit. Semoga teladan keibuan Maria mendorong kami untuk selalu menghargai, merawat, dan menjaga alam ciptaan sebagai ibu pertiwi yang baik. Jauhkanlah kami dari kecenderungan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan alam semata-mata demi keuntungan ekonomis semata. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. O Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dalam perjalanan salibnya, Yesus berjumpa dengan Simon dari Kirene yang meringankan beban salibnya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Walaupun sederhana, bantuan Simon dari Kirene telah meringankan beban Yesus. Yesus pun menghargai karya kecil Simon dari Kirene. Kita pun bisa meringankan beban alam lingkungan kita dengan hal-hal yang sederhana dan kecil. Dengan membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi listrik, mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja, menanami pekarangan dengan tumbuhan hijau, mendaur ulang sampah. Dengan demikian, kita telah memperlakukan alam sebagai saudara dan saudari kita yang patut dicintai dan dihargai. Marilah berdoa. Ya Allah, ubahlah hati kami supaya memiliki hati seperti Simon dari Kirene yang tergerak hati dan tindakan untuk meringankan derita Yesus. Semoga hati kami pun menjadi tenang ketika kami mampu meringankan beban sesama dan derita alam semesta. Anugerahkanlah kebijaksanaan ke dalam hati kami, agar mampu mendekati alam dengan penghormatan dan rasa kagum, dan tidak bersikap sebagai tuan dan penguasa yang mengeksploitasi alam demi keuntungan pribadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Apapun yang Kau lakukan,
Perhentian ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Banyak orang akan tertegun memandang Dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti anak manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dilukai. Yesus pun tidak menyembunyikan mukanya yang terluka untuk diusap oleh Veronika di jalan salib. Bagi Veronika, wajah derita Yesus adalah undangan untuk mengungkapkan kasih. Wajah Yesus yang menderita tampak juga di dalam sesama yang papa dan alam yang terancam. Wajah kosmis yang terluka menggugah hati kita untuk melihat dan menumbuhkan keindahan kasih Allah yang terpancar dalam diri sesama dan alam. Kita boleh belajar dari Santo Fransiskus Assisi, seorang inspirator peduli alam ciptaan. Ia hidup dalam kesederhanaan dan keselarasan yang indah dengan Allah, sesama, alam, dan dengan dirinya sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa, tolonglah kami untuk mampu mengungkapkan cinta bagi mereka yang tersisih dan terlupakan di bumi ini, memperhatikan mereka yang begitu berharga di mata-Mu. Ajarilah kami menemukan makna dari segala yang ada, memandangnya dengan rasa terpesona, memahami kesatuan kami yang mendalam dengan setiap makhluk dalam pesiarahan bersama menuju cahaya-Mu yang tak terhingga. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam perjuangan mewujudkan keadilan, cinta kasih, dan damai dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah diusap oleh Veronika, beban salib terasa berat. Yesus jatuh lagi untuk kedua kalinya. Benarlah kata pemazmur, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya,
menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Derita Yesus dalam perjalanan salibnya adalah ajakan bagi kita untuk menyadari keterbatasan manusiawi, tetapi juga untuk keterbatasan ekologis. Perilaku tidak adil tak jarang membuat alam terus-menerus jatuh terpuruk. Saat ini kita mulai menyadari hilangnya keanekaragaman hayati. Sumber daya alam dijarah untuk kepentingan ekonomi. Kita mau mengusahakan pertobatan ekologis. Alam ciptaan bukan objek keserakahan, tetapi sesama ciptaan yang menopang manusia untuk hidup yang lebih harmonis dan damai. Marilah berdoa. Allah, pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena telah memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati sebagai penopang hidup kami. Bantulah agar kami mengolah anugerah ciptaan-Mu itu dengan bertanggung jawab dan memanfaatkannya untuk hidup kami tanpa merusak. Tumbuhkanlah dalam diri kami penghargaan dan kekaguman terhadap alam ciptaan-Mu, karena kami sadar sebagai makhluk hidup kami saling membutuhkan. Dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah menebus dunia. Sejumlah besar orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam deritanya, Yesus masih meneguhkan dan menghibur orang lain. Ratapan wanita-wanita itu mengingatkan kita juga akan ratapan bumi kita. Dalam kelemahan, kita diundang untuk solider dengan bumi yang meratap kesakitan. Lebih lagi, kita diminta untuk meratapi perilaku kita yang kurang bertanggung jawab terhadap alam. Meratap berarti bertobat. Tuhan memanggil kita menjadi kawan sekerjanya, agar bumi kita dibaharui sesuai dengan kehendak Allah ketika Ia menciptakannya. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami untuk meratapi kelemahan-kelemahan kami, terutama sikap kami yang terkadang kurang bersahabat dengan alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putra-Mu, kami semakin berkembang di dalam semangat kemurahan hati, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama dan alam lingkungan kami, sehingga rencana kehendak-Mu, yakni perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan,
sungguh terwujud dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Tuhan dan bersyukur kepadamu. Beban salibnya semakin berat, tenaganya semakin terkuras, jalan semakin menanjak. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Deritanya mengingatkan kita akan kata-kata pemazmur. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, segerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. 3 kali Yesus terjatuh di atas salib, sebuah ungkapan derita yang amat mendalam. Namun dengan bangkit pada hari ketiga, Yesus menaklukkan deritanya dan menyempurnakan penyerahan dirinya yang total kepada kehendak Allah. Namun tak dapat disangkal, kita masih tetap membiarkan bumi ini terseret ke dalam kejatuhan yang terus berulang. Ketika hutan dihancurkan untuk kepentingan ekonomi dan area hijau diubah menjadi kawasan perumahan dan bisnis, bumi kita terjatuh lagi di atas derita banjir dan tanah longsor. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, dengan penuh kebijaksanaan dan cinta, Engkau telah menciptakan kami menurut citra-Mu dan mempercayakan kepada kami pemeliharaan alam semesta. Bantulah kami untuk hidup menurut kodrat cinta Allah yang sejati dengan memelihara dan melindungi alam ciptaan secara bertanggung jawab. Dan dengan demikian kami boleh berbakti kepadamu, satu-satunya pencipta, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi
siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Jubah Yesus yang ditanggalkan dan disobek mengingatkan kita akan kebiasaan kita mengambil dan menggunakan lebih dari yang kita butuhkan. Itulah pemborosan energi, pemborosan makanan, pemborosan uang, pemborosan sumber daya alam. Mentalitas boros ini diperparah lagi dengan budaya membuang makanan yang tersisa, padahal di tempat lain banyak orang berkekurangan. Membuang pakaian bekas karena tidak lagi sesuai dengan selera dan mode. Kita dipanggil untuk merajut kembali jubah Yesus yang terkoyak dengan menghidupi solidaritas baik dengan alam maupun dengan sesama. Marilah berdoa. Ya Allah, bebaskanlah kami dari keterikatan pada harta benda yang kami miliki, dan kuatkanlah kami untuk berbagi dan mempersembahkannya untuk mereka yang berkekurangan. Ajarilah kami untuk merasa puas memiliki apa yang kami butuhkan saja. Jauhkanlah kami dari keserakahan, ketamakan, dan pemborosan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatmu. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di dekat salib Yesus, berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Di atas kayu salib, Yesus mengubah kebencian menjadi pengampunan, permusuhan menjadi hasrat untuk berdamai. Sabda rekonsiliasi Yesus mendorong kita pun untuk mengubah cara berpikir, cara merasa dan bertindak kita dalam relasi kita dengan alam ciptaan. Sebab saat ini, bumi kita seperti seorang ibu menderita. Ia mengeluh dalam rasa sakit bersalin. Bumi kita pun sementara menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Hidup baru bersama bumi kita adalah kerinduan segala makhluk. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, ampunilah kami yang seringkali menebarkan kekerasan terhadap alam ciptaan-Mu. Ubahlah hati, pikiran, dan
dan perbuatan kami, karena seringkali kami berlaku sebagai tuan dan penguasa atas alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan salib-Mu, cara hidup kami diperbaharui dan diresapi oleh damai dan cinta kasih, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan kematian Yesus. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Lihatlah kayu salib, tempat penyelamat kita tergantung. Kita boleh berbangga akan salib suci Kristus dan menyembahnya dengan hormat. Salib bukan lambang kebodohan, bukan juga skandal kejahatan. Kita berdiri di hadapan salib, ungkapan cinta bakti Allah yang sempurna. Melalui dan di dalam Kristus, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Melalui salibnya pun, Ia menyelamatkan segenap ciptaan dan menghantarnya pada kesempurnaan seturut kehendak Pencipta. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu sendiri telah menggenapi rencana penyelamatan-Mu dengan menyerahkan dirinya kepada kematian di salib. Namun dengan bangkit dari kematian, Ia telah menghancurkan kematian dan membangun kembali kehidupan. Bantulah kami untuk membangun kehidupan yang baru di dunia ini bersama segenap ciptaan-Mu. Hancurkanlah budaya kematian yang menggerogoti hati manusia dan bangunlah budaya kehidupan yang merajut semua makhluk ciptaan dalam ikatan persaudaraan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus,
tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat Yesus. Maria menerima Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yesus diturunkan dari salib. Ia kembali ke pangkuan manusia, ke pangkuan pribadi-pribadi yang setia mengikuti jalan salibnya, termasuk Maria ibunya. Ia kembali ke bumi, bukan lagi ke bumi yang ribut dengan teriakan kebencian, salibkan dia, tetapi ke bumi yang hening dan damai menyambut Sang Penyelamat. Saat ini pun kita merindukan bumi itu, sebuah bumi yang baru. Bumi baru terwujud ketika kita mengubah konsumsi menjadi pengorbanan, keserakahan menjadi kemurahan hati, pemborosan menjadi semangat berbagi. Inilah pertobatan ekologis. Marilah berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk menurunkan keserakahan, pemborosan dan kerakusan yang menguasai diri kami, dan meninggikan semangat pengorbanan, askese, dan kerelaan berbagi bagi sesama. Semoga dengan cara itu, kami pun boleh menyambut Yesus di dalam pangkuan hidup kami masing-masing. Menyambut Yesus bukan hanya dalam kemuliaan dan keagungannya, tetapi di dalam derita dan pengorbanannya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sesudah Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus, ia bersama Nikodemus mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dikuburkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Yesus masuk ke dalam pangkuan bumi, menghancurkan kuasa kejahatan yang mendiami bumi. Dengan kematiannya, Yesus menebus seluruh alam ciptaan, membaharui alam ciptaan dengan kebangkitannya. Melalui salibnya, kita melihat langit dan bumi baru, tempat sebuah makhluk ciptaan hidup dalam harmoni satu sama lain. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengagumkan misteri penyelamatanmu melalui kurban cinta Kristus di kayu salib. Semoga dengan merenungkan misteri salibnya, kami pun semakin terdorong untuk meneladan semangat salib Kristus setiap hari melalui pengorbanan dan pemberian diri kami. Semoga dengan pujian yang kami kumandangkan,
kami membawa suara pujian yang tak kedengaran dari segenap ciptaan-Mu di hadapan altar di dunia ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Marilah berdoa. Allah Pencipta, kami bersyukur kepadamu atas keajaiban dan keindahan alam semesta yang Kau jadikan. Engkau menciptakan kami manusia untuk menjaga dan melindungi bumi ciptaanmu. Namun, kamilah yang sekarang merusak karya tanganmu. Putramu Yesus Kristus masih menderita dan mengalami sakratul maut di dalam kesengsaraan bumi dan orang-orang miskin. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami terhadap ciptaan-Mu dan terhadap kaum papa dunia ini. Kami bergabung dalam nyanyian syukur dan pujian seluruh ciptaan-Mu. Kami berterima kasih kepadamu, Allah Pencipta, atas segala berkat dan kebaikan yang kami nikmati. Bantulah kami agar hidup lebih sederhana dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara terkasih, dengan ini ibadat jalan salib sudah selesai. Lanjutkan dengan Ekaristi. Kita siapkan lagu puji syukur 485. Oh Yesusku, Sang Penebus bermahkotakan duri, oh Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggul salib ke Golgota. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah kita mengikuti jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus, maka mari kita semakin diajak untuk memasuki retret agung kita. Kita boleh mempersiapkan, merenungkan sejauh mana kita sungguh akan semakin berusaha untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita dan berusaha untuk menghidupinya. Dan dengan demikian kita mengikuti ajakan Yesus untuk melaksanakan cinta kasih kepada Tuhan dan terlebih juga kepada sesama kita. Iman kita vertikal ke atas, namun juga dituntut dari diri kita iman horizontal untuk senantiasa menghidupinya dalam seluruh kehidupan kita bersama dengan orang lain, bahkan alam ciptaan kita. Dan hal itu seringkali sulit kita upayakan, dan itulah bagian dosa. Supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini semakin bersatu dengan Tuhan, mari kita memohon ampun di hadapannya dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau senantiasa mengasihi kami. Semoga kami pun mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami, serta juga mengasihi sesama kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nubuat Hosea. Beginilah firman Allah. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan ia akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawa. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam di dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahaminya semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Refrein Mazmur Tanggapan. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Akulah yang telah mengangkat beban dari bahumu dan membebaskan tanganmu dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Refrein. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku.
Aku menjawab engkau dengan bersembunyi di balik badai. Aku telah menguji engkau dekat Meriba. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, kiranya engkau mau mendengarkan aku. Refrain, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah orang asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Refrain, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Refrain, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mencoba merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, kita diajak tentunya dalam seluruh pengungkapan dan pernyataan iman kita untuk selalu mau menyatakan persatuan kita dengan Allah, membuka diri kita kepada Tuhan dan juga tentunya kepada sesama. Dan dengan demikian diharapkan bahwa apa yang kita dambakan dalam seluruh kehidupan lewat doa-doa kita akan kita boleh buai dalam kehidupan kita juga. Sehingga iman kita itu sungguh mengarah kepada Tuhan sepenuhnya dan bukan yang lain. Artinya kita sungguh mengarahkan hidup kita dan sungguh total untuk menyerahkan seluruh hidup, seluruh usaha rencana-rencana kita. Dan pada saat kita menemukan hasil, kita juga tetap
merasa bahwa semuanya itu karena kuasa dan kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan, sehingga tidak membuat kita angkuh dan sombong, tetapi justru akan semakin dengan rendah hati untuk mengakui kuasa Tuhan. Terlebih lagi kalau kita upayakan untuk boleh hidup solider dengan saudara-saudari kita dalam dunia ini, terlebih mereka yang sungguh membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih senantiasa menghidupi hidup iman kita, mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan dan menghidupinya dengan kasih kepada sesama dalam kehidupan, dan dengan demikian buah yang kita dapatkan adalah kebersamaan persatuan dengan Allah dan sesama kita, dan akhirnya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan itu. Itulah yang kita upayakan dengan berusaha untuk selalu mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dalam seluruh kehidupan kita, lalu mengupayakan juga bagi sesama kita yang terbaik. Dan dengan demikian persatuan kita dengan Allah dan juga persatuan kita akan semakin disempurnakan. Semoga demikian. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Kita iringi persembahan kita dengan puji syukur 483. O Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi. Engkau setaraf manusia, sebagai manusia Kau merendahkan diri, tiada batasnya. Kau rela menderita, Kau taat sampai mati di kayu salib yang keji. Kau ditinggikan Allah, dikurniai nama yang tiada taranya. Seluruh alam raya berlutut mengakui Tuhanlah Yesus Al-Masih. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur ini. Semoga persembahan ini menjadi pendamaian kami dengan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantas. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang dan puasa Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan dan butuhkan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor Frans Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam
kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuja memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai sampai membawa kematian. Amin. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Puji Syukur 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Aku hidup bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongku. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu Semua santap yang kami terima bersabda mati kami datangkan kebahagiaan. Mencintai Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada segala korban. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menyatukan kami dalam Ekaristi ini. Semoga kami semakin mampu membangun persaudaraan berdasarkan kasih, sambil menantikan kedatangan kembali Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Jalan salib dan misa telah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 690. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku tak Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ku muliakan kuasa kasih yang